Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan proyek sosial kami yang berjudul kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam pembelajaran jarak jauh secara global. Dengan saya sendiri, Tiara Ratna Oktaviani. Saya Winda Amalia. Saya Muhammad Fajar. Saya Muhammad Fikri. Ya, pendahuluan. Seperti yang kita ketahui sejak Maret 2020 lalu, virus corona telah menyebar luas secara cepat. Hingga saat ini kasusnya terus bertambah. Banyak sekali sektor kehidupan yang terdampak akibat adanya pandemi ini dan berkurangnya kegiatan di luar ruangan. Sehingga kegiatan yang dilakukan selama masa pandemi ini dilakukan secara daring dari rumah. Salah satunya dalam dunia pendidikan sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus bersiap mengantisipasi perubahan saat ini, di mana segala aktivitasnya tidak dapat lepas dari teknologi karena sebelumnya metode pembelajaran dilakukan secara manual, konvensional. Saat ini tergantikan dengan sistem digital daring yang tanpa dibatasi ruang dan waktu. Hal ini tentu menjadi kendala dalam dunia pendidikan saat ini. Pemerintah membuat kebijakan SFH atau School from Home. Kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah dengan cara daring. Dengan adanya kebijakan tersebut, banyak yang menanggapinya baik, ada juga yang tidak menanggapi dengan baik. Salah satu suara tersebut muncul dari kalangan mahasiswa yang ikut terdampak dan harus melakukan kegiatan belajar dari rumah. Instruksi langsung dari pemerintah juga wajib diikuti oleh para mahasiswa sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona. Akhirnya, berbagai alternatif metode pembelajaran seperti pembelajaran daring atau online learning pun diterapkan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Lauren. Ya, ini belum keganti pendahuluannya. Latar belakang. Akibat semakin menyebarnya luasnya dampak pandemi secara global, tidak dipungkiri juga berdampak pada sektor pendidikan yang saat ini proses belajar mengajar jarak jauh menyebabkan banyak dosen serta mahasiswa tidak siap dengan metode ini. Banyak persoalan yang dihadapi, tidak semua siswa memiliki smartphone atau wadah untuk mengakses pelajaran secara online. Kendala lain yaitu kesulitan sinyal yang terkadang jaringannya tidak stabil dan adanya tambahan biaya kuota untuk mengakses pelajaran. Beberapa siswa mengeluhkan metode belajar jarak jauh membuat mereka agak kesulitan menyerap materi yang diberikan dan kesulitan mengakses pelajaran karena belum terlalu mengerti metode online atau learning yang disediakan. Karena mahasiswa harus belajar di rumah. Pendidikan karakter selama masa pandemi ini rasanya menjadi sedikit terabaikan pada awal penerapannya. Banyak mahasiswa yang menanggap kelas daring ini dengan baik, namun setelah berjalannya proses perkuliahan secara daring tersebut, banyak mahasiswa justru mengalami kesulitan dalam belajar. Keadaan itu justru menurunkan mutu pembelajaran bagi para mahasiswa serta mutu pengajaran oleh para dosen. Selanjutnya, Fikri. Dampak secara global. Secara global, metode pembelajaran jarak jauh memang belum siap diterima oleh setiap mahasiswa dan tenaga pengajar karena terbilang hal ini baru bagi mereka. Perkembangan zaman menuntut perubahan peradaban secara global. Hal ini akan berdampak pada metode pembelajaran yang sudah biasanya dilakukan. Setiap mahasiswa mengeluh hal ini kurang efektif dan terbilang sulit untuk belajar di rumah karena situasi yang kurang kondusif, menjadi susah fokus
tidak dapat menyerap dengan baik materi yang diberikan, sulit menangkap pelajaran karena belajar di rumah lebih banyak waktu, sehingga tugas yang diberikan lebih banyak. Perubahan peradaban dan metode ini menuntut lembaga pendidikan untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti perkembangan zaman secara teknologi. Saat ini khususnya dalam bidang pendidikan, literasi teknologi perlu dipelajari oleh lembaga pendidikan sebab memperhatikan saat ini masyarakat global tidak bisa lepas atau teknologi saat ini. Slide selanjutnya, Fajar. Permasalahan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh dosen lewat media sosial seperti WhatsApp, Google Meet, maupun Zoom. Namun sistem ini memerlukan desain dan teknik khusus agar bisa diterapkan. Para mahasiswa membutuhkan perhatian khusus terutama sarana dan prasarana yang digunakan jaringan internet yang memadai dan motivasi diri agar dapat mengikuti proses pembelajaran yang bersifat mandiri. Permasalahan pembelajaran jarak jauh yang membuat para mahasiswa kesulitan melakukan daring dikarenakan mungkin belum meratanya akses jaringan internet, mahalnya biaya paketan, dan juga belum meratanya penguasaan iptek di kalangan pendidikan atau guru. Karena tidak kesiapan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh serta kurangnya pendamping dari orang tua karena melakukan kegiatan belajar jarak jauh. Selanjutnya, Teresia. Mahasiswa pasti sering sekali mengalami kesulitan saat melakukan kuliah online. Kesulitan jaringan internet yang lambat pun membuat gagal paham mahasiswa tentang materi yang diberikan dosen. Apalagi di saat kita tidak mempunyai kuota untuk melakukan pembelajaran online. Pasti kita akan ketinggalan absen dan informasi terkait materi yang akan diberikan oleh dosen. Sehingga mahasiswa tidak dapat mengejar target tugas yang akan diberikan oleh dosen. Slide selanjutnya. Ya. Solusi dari mahasiswa dalam PJJ secara global. Yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran jarak jauh adalah ketersediaan koneksi internet dengan kecepatan yang tidak memadai, sehingga dapat melakukan pembelajaran terkena hambatan koneksi internet. Maka dari itu, sebelum melakukan pembelajaran secara online, keberadaan koneksi internet lebih ditingkatkan lagi agar goal dari metode pembelajaran jarak jauh bisa tercapai dengan baik. Selain itu, Gimana? Udah? Udah. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ini ya. Saat ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Saudara Reza Syarif Hidayatullah ya, yang merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta yang akan kita wawancarai hari ini. Untuk teman-teman nanti yang akan memiliki pertanyaan, bisa disiapkan untuk ditanyakan ya. Pertanyaan nomor 1 boleh yang ingin bertanya ke Saudara Reza. Selamat malam, Saudara Reza. Gimana? Reza sudah sudah siap? Halo, Des. Ya, jelas. Sudah siap ditanya wawancara untuk hari ini, Saudara Reza?
Ya, Ya. maaf gangguan. Ini udah bisa masuk. Oh ya. Ya, silakan pertanyaan pertama. Lawrence. Saya mau bertanya. Terima kasih. Saya mau bertanya, Mas. Iya, Mas. Bagaimana penanaman karakter selama pembelajaran daring ini, Mas? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya sendiri ya, pada pembelajaran online ini justru menanamkan sebuah karakter yang mahasiswa yang saya maksud itu adalah sebagai individu yang lebih mandiri, yang mampu mengorganisasikan diri sendiri, gitu. Seperti bangun pagi dan mengecek handphone yang mungkin tugas-tugasnya lebih bisa mengorganisasikan hal tersebut, seperti itu. Mas, atas jawaban. Terima kasih. Selanjutnya, Iya, sama-sama. pertanyaan kedua, Fikri. Ya, pertanyaan selanjutnya dari saya, Mas. Iya. Mohon maaf ya nih sinyalnya, jalannya terganggu. Ya, nggak apa-apa. Menurut Masnya, apakah pembelajaran daring ini sudah efektif? Efektif dan efektifnya mungkin ada yang untuk gimana ya? Untuk pandemi saat ini ya, yang bisa kita lakukan saat ini hanya daring ya, pembelajaran jarak jauh. Jadi mungkin tidak ada, menurut saya belum ada yang tepat lagi untuk daring. Yang daring ini mungkin udah yang paling efektif untuk kita menjauhi virus COVID yang sedang yang terjadi saat ini. Tapi sebenarnya ada yang tidak efektif juga, karena dari yang saya rasakan selama ini adalah cuman gimana ya, dosen itu cuman memberikan tugas saja, sedangkan pembahasan seperti itu jarang dosen yang memberikan pembahasan yang seperti itu. Jadi lebih memberatkan mahasiswa kalau menurut saya sih. Seperti itu. Terima kasih, Mas. Ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 dari Fajar. Halo, saya ingin bertanya, Iya. kesulitan apa aja sih Mas yang Anda hadapi gitu selama pembelajaran daring? Kesulitannya? Ini mungkin kesulitannya adalah, mungkin kan setiap kami dari rumah juga kita dari rumah juga kan mungkin nggak selalu siap sedia untuk kelas online seperti itu kan. Mungkin ada yang disuruh ibu kemana gitu, disuruh ibu membantu, jadi kayak agak sulit aja. Itu sebenarnya dari saya. Mungkin dari teman-teman yang teman-teman curhat juga, itu banyak yang tidak bisa PJJ karena kuota, bermasalah dengan kuota yang terbatas. Dan kadang juga jaringan, beberapa dari kami juga mengeluhkan soal jaringan. Seperti itu sih. Makasih ya Mas atas jawabannya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Jadi kesulitan yang dialami selama pembelajaran daring ini itu ya, secara umumnya ya kuota, sinyal, dan segala macam. Iya. Ya. Baik, Ya, seperti itu. terima kasih atas waktunya bisa mengikuti wawancara hari ini ya, Saudara Reza. Iya. Iya, sama-sama. Selanjutnya, Winda. Iya, belum ada ini.
Kesimpulannya, jadinya pembelajaran jarak jauh membuat tiap mahasiswa mengeluhkan karena kurang efektif dan mahasiswa untuk belajar di rumah dikarenakan sulit menangkap materi yang diberikan dosen. Sejauh ini pembelajaran jarak jauh yang sudah dilakukan dosen lewat berbagai aplikasi seperti Google Meet, Zoom, dan WhatsApp. Namun ini menjadi masalah bagi mahasiswa dalam pembelajaran jarak jauh karena setiap mahasiswa kesulitan dalam mengakses aplikasi-aplikasi pembelajaran daring tersebut yang diakibatkan tidak mempunyai angka kuota untuk mengakses aplikasi daring tersebut. Dan untuk membelinya pun cukup mahal, tetapi pemerintah punya solusi untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan melakukan pemberian kuota pembelajaran daring tersebut. Terima kasih. Ya, sekian presentasi kita hari ini. Kurang lebih mohon maaf ya semuanya. Terima kasih juga untuk Saudara Reza sudah meluangkan waktunya. Teman-teman juga makasih. Nah, sampai di sini presentasi kita hari ini. Terima kasih. Boleh